Surabaya tempo dulu dalam lukisan. Berikut ini kami sajikan penampilan lukisan-lukisan kota Surabaya di masa masih zaman kolonial, karya Yudi Muklas yang sempat dipamerkan di Galeri Dewan Kesenian Surabaya, Balai Pemuda pada bulan November 2018, yang disponsori oleh Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, yang kini menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Kita mulai dengan lukisan sebuah daerah yang bernama Kembang Jepun. Kembang Jepun. Beberapa novel telah ditulis novelis untuk daerah ini, walaupun sebagian hanya sekedar meminjam nama atau judul. Banyak pula dalam bentuk deskripsi, maka dalam bentuk ekspresi lainnya pun dibuat untuk mengabadikannya dalam bentuk visual yang lebih besar, yaitu lukisan. Kembang Jepun sendiri adalah kawasan paling tua di Surabaya karena bersebelahan dengan Sungai Kalimas dan Pelabuhan Tanjung Perak di utaranya. Bangunan di sekitar kawasan itu sekarang semakin padat. Beberapa ada yang tak terawat, tapi disinilah tempatnya sejarah Surabaya tua atau Old Surabaya berawal, serta kegiatan bisnis yang tidak pernah berhenti. Berbagai toko perlengkapan memadati pemandangan di kawasan ini. Berikutnya adalah Slompretan. Siapa sangka kalau daerah teramai dan terpadat kini di Surabaya dulunya seperti ini. Slompretan atau Slompretang masih termasuk kawasan terkenal Kembang Jepun. Dari dulu dan sekarang adalah daerah perdagangan atau pusat bisnis terkenal dan termaju. Etnis Cina menyebut seputar daerah ini adalah Pasar Bong, karena di sekitarnya ada makam atau bahasa Cinanya Bong. Setelah sebelumnya daerah ini justru merupakan kawasan pemukiman militer, di mana sering terdengar suara trompet atau slompret untuk apel ditiup. Berasal dari sebuah foto kecil yang sudah usang dan menguning, kini menjadi lukisan yang berukuran besar yang dilukis memakai cat akrilik di lembar kanvas berukuran 84 x 120 cm. Chinese Camp ke-1 atau pecinan lukisan ke-1. Surabaya adalah salah satu kota yang banyak disinggahi dan dihuni oleh orang asing, di antaranya Belanda dan Cina. Maka sejarah pun mencatat bahwa mereka kemudian banyak yang berbaur dengan etnis manapun dan membentuk komunal-komunal secara alami. Mereka hidup dan meramaikan kota-kota. Tumbuhnya perekonomian tak lepas dari peran mereka, sehingga terbentuk sebuah area yang bernama tak resmi Chinese Camp atau pecinan. Daerahnya bisa meliputi atau diantaranya adalah Gemblongan, Tunjungan, Blauran hingga Kapasan. Inilah salah satu gambar pecinan Surabaya tempo dulu yang diabadikan dengan ukuran 91 x 69 cm, dilukis dengan memakai cat akrilik di atas kanvas. Chinese Camp kedua atau pecinan lukisan kedua. Pedagang etnis Cina adalah bagian dari aktivitas kota Surabaya semenjak dahulu. Pada zaman Belanda, pemerintahan saat itu membagi kawasan menjadi pecinan di selatan Kalimas, kampung Arab dan Melayu di utara kawasan itu. Pembangunan fisik yang cepat masih berimbang dengan bertahannya gaya bangunan arsitektur masa lalu. Ini adalah salah satu dari beberapa arsip visual perkampungan Cina. Sudut lain dari perkampungan etnis Cina di masa lalu, kegiatan ekonomi selalu menjadi ciri khasnya dari sejak puluhan tahun lalu. Dilukis di atas kanvas berukuran 64 cm x 82 cm dengan memakai cat akrilik di atas kanvas. Album ini masih akan berlanjut ke Surabaya tempo dulu dalam lukisan yang kedua. Untuk sekarang kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga bermanfaat.